Halo teman-teman semua, yuk ikutin keseruan aku di Museum Sumpah Pemuda. Nah, museum ini terletak di Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat. Tempatnya strategis untuk transportasi umum. Menurut catatan yang ada, Museum Sumpah Pemuda pada awalnya adalah rumah tinggal milik Si Hong Liang. Gedung ini didirikan pada abad ke-20. Sejak 1908, Gedung Keramat disewa oleh pelajar Sofia sebagai tempat tinggal dan belajar. Kongres Pemuda kedua digagas oleh Penghimpunan Pelajar Indonesia, sebuah organisasi pemuda yang beranggota pelajar dari seluruh Indonesia. Kongres ini bertujuan untuk memperkuat rasa persatuan dan kebangsaan Indonesia yang telah tumbuh di dalam benak dan sanubari pemuda-pemudi. Sebelum kongres digelar, para pemuda mengadakan pertemuan terlebih dahulu pada 3 Mei 1928 dan 12 Agustus 1928. Mereka membahas tentang pembentukan panitia, susunan acara, kongres, waktu, tempat, dan biaya. Pengamanan, pramuka tanpa semangat kebangsaan bukanlah pramuka. Senario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Kemudian, Ramelan mengemukakan tentang gerakan kepanduan yang tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri. Hal ini dibutuhkan dalam perjuangan. Pertama kalinya, lagu Indonesia Raya dibawakan oleh langsung W.R. Supratman pada Kongres Pemuda kedua di Batavia pada 28 Oktober 1928. W.R. Supratman membawakan lagu tersebut dengan biola. W.R. Supratman menulis lagu Indonesia Raya pada tahun 1924. Lalu, ia menghubungi beberapa perusahaan rekam di Batavia untuk mengabadikan lagu tersebut. Lalu, ia merekam lagu Indonesia Raya dalam 2 versi, yaitu versi asli dan versi keroncong. 17 Agustus 1945, lagu Indonesia Raya dikumandangkan kembali secara resmi saat Indonesia merdeka. Di sini, teman-teman bisa mendengarkan lagu versi keroncong. Nah, di sini aku lagi beneran nyoba untuk mendengarin lagunya dari beberapa versi, yaitu versi keroncong yang dibuat langsung oleh W.R. Supratman. Selanjutnya, di ruangan ini terdapat ada beberapa koleksi dan gambar dan video putar yang menggambarkan suasana di Sumpah Pemuda. Terdapat juga foto-foto jadul yang menggambarkan peristiwa Kongres Pemuda kedua. Nah, di sini ada beberapa dokumentasi foto yang berasal dari Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Sumatera, Jong Java. Di sini ada beberapa koleksi foto, catatan, peta, dan buku-buku pemuda Indonesia yang dapat kita lihat dari langsung. Selanjutnya, kita ke ruangan Kongres Pemuda Indonesia yang pertama, yang berisikan koleksi seperti foto, kegiatan kongres hingga cuplikan pidato saat kongres tersebut. Disinilah dua seorang pemuda menjadi contoh dalam suasana untuk berdiskusi dalam Kongres Pemuda pertama. Inilah gambaran dan suasana yang dapat kita rasakan dalam Kongres Pemuda kedua. Dapat kita lihat para pemuda-pemuda Indonesia yang bersemangat dan gigih untuk mempersatukan tanah air Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928, yang mana pada setiap tahunnya kita memperingati Hari Sumpah Pemuda untuk mengenang para
jasa dan pahlawan. Sumpah Pemuda diucapkan dalam 3 ikrar yang dibacakan langsung oleh Swaegondo di Jojo Pospinto. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya yang dibawakan langsung oleh W.R. Supratman dengan biola. Muhammad Tabrani sebagai Ketua Kongres Pemuda pertama dan Tabrani memperan penting dalam mempersiapkan jalan menuju Sumpah Pemuda. Yang kedua, patung W.R. Supratman, pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya yang berperan penting dalam Kongres Pemuda kedua dengan memperkenalkan lagu tersebut. Yang ketiga, Muhammad Yamin sebagai Sekretaris Panitia Kongres Pemuda II. Yamin dikenal sebagai perumus Sumpah Pemuda yang penting dalam menghormati jasanya untuk menyatukan pemuda dari berbagai daerah Indonesia. Patung-patung dan monumen ini tidak hanya berfungsi sebagai penghormatan kepada pahlawan, tetapi menjadi sarana edukasi bagi generasi muda. Dan disinilah monumen ini melambangkan kekuatan yang dibangun melalui persatuan dan kesatuan para pemuda dengan simbol tangan terkepal.